Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi melalui pembelajaran daring dan sedang menyaksikan video saya yang akan membahas tentang tema menutup aurat. Itu poin utama dalam pelajarannya. Akan tetapi anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini judul tersebut saya lebih kembangkan lagi menjadi hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Jadi kita tidak hanya membahas aurat, karena apa? Kalau membahas aurat, mana yang dibuka, mana yang ditutup, tapi kita lebih luas lagi, berbusana muslim menjadi pribadi yang bermartabat. Sehingga anak-anak sekalian, yang saya ingin capai di sini dan saya bagikan pengetahuan dan keilmuan kita itu bahwa berbusana muslim itu tidak selalu pakai sarung, tidak selalu pakai mindset atau penutup di sini, tidak selalu pakai cadar dan sebagainya yang menurut sebagian orang itu wajib. Akan tetapi anak-anak sekalian, kita melihat, menyaksikan guru-guru kita, orang tua kita, ustazah kita, bahkan ulama kita, kiai-kiai kita dan sebagainya menutup aurat dengan cara mereka yang selama ini sudah kita anut dan menjadi budaya masyarakat kita. Semuanya itu sudah bernilai Islami. Akan tetapi karena ada unsur atau orang-orang baru dengan aliran-aliran baru, seakan-akan kalau tidak sesuai seragam mereka menganggap bahwa itu tidak Islami atau tidak sesuai sunnah. Baik anak-anak sekalian, kita coba memahami berbusana muslim sebagai ciri karakter kita sebagai muslim yang bermartabat, mengartikan bahwa berbusana muslim itu tidak hanya untuk luaran atau casing saja, tapi kita juga berharap agar apa? Pribadi kita juga pribadi yang mencerminkan busana Islami yang kita gunakan seperti itu. Baik anak-anak sekalian, silahkan dipersiapkan semuanya, buku, alat tulis dan sebagainya, buku penunjang, buku paket, LKS dan sebagainya. Silahkan dipersiapkan semuanya, cari posisi yang mapan, yang nyaman untuk belajar dan menyaksikan materi dari saya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita sambungkan jiwa kita kepada Rasulullah SAW yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barokah manfaatnya sampai kepada kita. Begitu pun juga kita bertawasul kepada auliyaillah, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, guru-guru kita dan orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ana khususan berdzikri al-awliya tis'ah fil Jawa wa mu'assisi mahwatil ulama wa walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa walidina wa walidikum anna Allaha yaghfir lahum dzunubahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa 'ulumihim asrarihim. Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya marilah kita berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kaki kita untuk memahami materi menutup aurat ya, berbusana Islami sebagai usaha untuk menjadikan diri yang berkarakter dan bermartabat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik anak-anak sekalian, silahkan dibuka bab yang kedua, membahas tentang menutup aurat, di mana di situ ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan sebagainya, yang semuanya itu diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Saya awali pertemuan kali ini dengan membacakan surat An-Nur, yaitu surat ke-24 dalam Al-Quran, tepatnya ayat ke-31 yang menjelaskan tentang ajaran Islam tentang berpakaian dan menutup aurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik anak-anak sekalian, jangan hanya mendengarkan saya, tapi silahkan masing-masing di rumah membaca ayat Al-Quran tentang tata cara berbusana dan menutup aurat. Jangan anggap bahwa membaca itu hanya sekedar menjajah dan mendengarkan, karena sesungguhnya Al-Quran selain sebagai petunjuk juga sebagai obat dan penenang hati. Jadi dengan membaca Al-Quran kita juga berharap Allah menyembuhkan luka batin kita, penyakit-penyakit batin kita. Kadang tertentu kita cenderung mengikuti hawa nafsu sehingga kita tidak menutup aurat. Nah, semoga penyakit-penyakit seperti itu dengan membaca ayat tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, ayat tersebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumrihinna 'ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayri ulil irbati minal rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu 'ala 'awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak sekalian, ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan orang-orang beriman, terutama yang perempuan, untuk menjaga pandangannya. Wa qul lil mu'minina yaghuddna min absarihin. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita yang mukmin untuk menjaga pandangan mereka. Ingatkan menjaga pandangan dan jangan jelalatan, jangan mencuri pandang, jangan menggunakan pandangan Anda untuk menggoda lawan jenis atau menimbulkan fitnah dan sebagainya. Dan jagalah kemaluan kalian,
jagalah kehormatan kalian, jangan kau permalukan dirimu dengan melecehkan diri sendiri atau dengan rela dilecehkan oleh orang lain, terutama berkaitan dengan aktivitas seksual. Wala yubdina zinatuhun, dan janganlah kalian tampakkan perhiasan-perhiasan kalian yang memang tidak untuk ditampakkan, illa ma dhahara minha, kecuali yang memang terbiasa atau seringkali memang di tempat-tempat yang terbiasa terbuka. Wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihin, dan letakkanlah, gunakanlah penutup, ya, menggunakan khimar untuk pakaian panjang, menutup rambut, menutup leher dan area dada dan sebagainya, untuk menutup seluruh pakaian. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna ila akhirih. Dan mereka ajarkan untuk tidak membuka perhiasan-perhiasan yang tidak memang untuk diperlihatkan, kecuali kepada orang-orang yang terdekat mereka yang diizinkan oleh Allah, seperti suami-suaminya atau keluarga-keluarga terdekatnya, orang tuanya dan sebagainya. Aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbadi minal rijal, atau ditampakkan kepada budak-budak mereka dan sebagainya yang tidak menimbulkan fitnah. Aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbadi minal rijal aw tiflil ladina lam yadhharu 'ala 'awratin nisa, atau anak-anak kecil yang memang tidak tergoda atau tidak tertarik untuk melihat auratnya perempuan, seperti anaknya sendiri dan sebagainya. Wala yadribna bi arjulihin, dan janganlah sampai mereka menggerak-gerakkan kakinya atau menampak kakinya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihim, agar apa? Agar nampak perhiasan yang mereka pasang di kaki mereka. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman semuanya, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Ingat, la'allakum tuflihun, Allah mengatakan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita tahu bahwa ada orang pintar, ada orang hebat, ada orang kaya dan sebagainya, tapi semuanya akan kalah dengan orang yang beruntung. Baik anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke dalam materi inti pembahasan dari pertemuan ini, yaitu membahas tentang hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Oke. Sebelum lebih jauh, tentu kita harus tahu yang dimaksud dengan berbusana muslim itu bagaimana. Apakah busana muslim itu harus seperti punyanya artis yang dicerah, atau berbusana muslim itu harus kemana-mana pakai jubah atau daster putih, atau harus pakai tunik, harus pakai mukena, harus pakai cadar dan sebagainya. Nah, itu semua akan kita bahas di sini. Apakah pakaian yang tidak sama dengan model orang-orang tertentu terus kemudian dikatakan tidak sunnah? Belum tentu. Jadi ini kita membahas bentuk-bentuk aurat, lokasinya, di mana dia bertemu dan sebagainya, sesuai dari kesimpulan para ulama mujtahid seperti Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang lain, ya. Tentu mereka semua menggali dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis berdasarkan ijma' dan qiyas juga. Jadi sesuai Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, tidak berdasarkan kemampuan individu, tapi dipercayakan terhadap otoritas para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pertemuan ini dengan membahas pengertian busana muslim, ya. Busana muslim yang seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi akan terjawab dengan kriteria di sini. Ini adalah kriteria umum dan nanti ada kriteria yang lebih khusus lagi
bisa kalian pelajari dari LKS, penyampaian guru dan sebagainya. Kalau cari di Google monggo, tapi hanya sebagai referensi tambahan, jangan dipercaya yang paling utama, karena Google hanya menyampaikan informasi tapi belum tentu benar. Saya lebih percaya kepada guru, karena guru itu punya guru lagi tersambung sampai Rasulullah SAW. Baik anak-anak sekalian, busana muslim berarti busana yang sesuai dengan aturan-aturan Islam, sudah digodok oleh para ulama dan diambil dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, menunjukkan bahwa karakter orang muslim itu berpakaiannya seperti ini. Jadi tidak kaku model-model tertentu. Oke, baik. Yang pertama, busana muslim adalah menutup aurat. Apa itu menutup aurat? Ya, kita perlu tahu dulu. Aurat itu dalam bahasa Arab bisa berarti sesuatu yang apabila tampak itu akan memalukan. Jadi kalau ada orang berjalan di tengah jalan tidak pakai pakaian, nah, umumnya orang akan malu. Berarti itu dikatakan aurat. Atau bisa dikatakan aurat itu adalah sesuatu yang aib, ya, keburukan yang tidak boleh nampak. Atau aurat bisa dikatakan sebagai sesuatu yang harus ditutupi. Bagi kita semua, berarti kesimpulannya aurat adalah sesuatu yang menurut Islam harus kita tutupi sebagai kesadaran beragama Islam, ya. Terus kemudian kita niatkan untuk menjaga diri dari fitnah, ya, supaya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita laksanakan, dan kita bisa menutup sesuatu yang diperintah Allah dan menghindarkan diri kita dari fitnah. Dan apabila kok tersingkap bagian-bagian tertentu yang termasuk aurat, maka sepantasnya kita harus punya rasa malu. Jangan malah bangga atau malah senang kalau viral di media sosial dan sebagainya. Ya, aurat itu dimanapun kita berada, entah itu di hadapan umum, di sekolah, ketika berhadapan dengan suami, berhadapan dengan keluarga, ataupun saat kita sendiri, semuanya ada perbedaan auratnya. Jadi secara umum aurat itu laki-laki lain, bukan keluarga, bukan suami, itu haram melihat seluruh tubuh wanita, semuanya. Begitu juga wanita diharamkan melihat seluruh tubuh laki-laki, semuanya, kecuali dalam keadaan tertentu, keadaan membutuhkan untuk melihat dan sebagainya. Terus kemudian aurat berkaitan dengan melihat siapa. Sekarang aurat juga berkaitan dengan kamu bertemu siapa dan harus menutup mana. Laki-laki dan perempuan akan ada perbedaan karena secara fisik, secara kodratnya, secara perilaku juga akan berbeda-beda. Baik, laki-laki dan perempuan kita bahas sedikit. Laki-laki di dalam sholat. Laki-laki di dalam sholat, batas utamanya auratnya yang harus ditutup antara pusar sampai lutut. Walaupun demikian, itu adalah batas yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, sama dengan batas ketika darurat. Tapi kalau lebih dari itu, maka kita melihat bahwa sholat itu takrama kepada Allah, maka kita bisa menggunakan, maka bahkan wajib menggunakan pakaian yang menurut pemahaman kita itu bentuk penghormatan kepada Allah, seperti kita mau sholat pakai sarung, pakai peci, pakai lengan panjang dan sebagainya. Yang perempuan menggunakan mukena dan menutup sesuai dengan apa yang diajarkan menurut ilmu fikih. Nah, kemudian perempuan di dalam sholat auratnya mana? Auratnya perempuan di dalam sholat itu seluruh tubuh, ya, dari samping, dari atas, tapi tidak dari bawah. Siapa juga yang mau yang ngintip dari bawah juga, ya. Kemudian perempuan di dalam sholat itu batasnya adalah wajah, maka mukena tidak boleh menampakkan rambut, ya. Batas atas tumbuhnya rambut, batas samping tempatnya telinga, ya, ditutup telinganya. Kemudian batas bawah
itu adalah janggutnya, bukan di sini, bukan pangkal leher, bukan, tapi di janggutnya. Maka cara yang benar adalah mukenanya ditaruh di sini ujungnya. Terus kemudian tangan, ya, tangan boleh terbuka. Tapi perempuan itu auratnya bukan hanya telapak tangan, seluruh tubuh kecuali tangan. Bukan hanya telapak tangan, tapi tangan. Sehingga apa? Boleh terbuka telapak tangan dan punggung tangannya sampai pergelangan tangan. Adapun kok ada yang pakai diteruskan ke sini pakai cincin, tujuannya supaya yang di sini tidak melorot ke bawah. Nah, itu perempuan yang atas dulu ya. Baik, kita akan membahas lanjut ketika di luar sholat. Maka bagi laki-laki tentu tetap seperti tadi, batas minimal adalah antara pusar dan lutut. Itu beres laki-laki dimanapun seperti itu, sederhana. Tapi bagi perempuan akan ada rincian-rincian yang banyak. Di saat dia bertemu orang lain secara umum, di saat dia bertemu dengan keluarga intinya atau mahramnya, atau di saat dia sedang sendiri, atau bahkan di media sosial. Nah, di situ kita perlu menjelaskan. Ketika bertemu dengan orang lain secara umum, maka dia wajib menutup auratnya kecuali bagian-bagian tertentu yang terbiasa terlihat. Di Indonesia, para ulama sepakat mengikuti beberapa pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwa aurat perempuan di seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, ya, yang menjelaskan berarti boleh wajahnya terbuka, memakai kerudung, dan yang terbuka sampai pada pergelangan tangan. Nah, sehingga sebagaimana seragam yang kita pakai sehari-hari di sekolah itu semuanya sudah menutup aurat. Nanti akan saya jelaskan rinciannya. Terus kemudian ketika bertemu dengan keluarga inti atau mahram. Mahram itu bukan muhrim ya. Salah itu istilah muhrim. Muhrim itu adalah artinya seseorang yang sedang menjalankan ihram. Tapi maksud di sini adalah mahram. Mahram adalah orang-orang yang tidak mungkin atau haram untuk dinikahi. Siapa? Orang tua, anak, saudara kandung, saudaranya ibu atau ayah dan sebagainya, yang tidak mungkin dinikahi. Tapi kalau mungkin dinikahi atau bahkan suaminya sendiri, maka itu beda lagi, bukan mahram. Nah, kalau ketemu orang-orang dengan kriteria mahram seperti itu, seperti orang tua, saudara kandung, saudara orang tua kandung, saudara ayah kandung, kakek, ataupun anak-anak atau keturunan kita, maka ketika bertemu mereka perempuan, yang wajib batas minimal aurat yang ditutup adalah antara pusar dan lutut. Terus kemudian dalam keadaan tertentu, ketika perempuan bertemu dengan suaminya, maka boleh dibuka semuanya, boleh, kecuali bagian tertentu yang tidak pantas. Seperti apa? Lubang-lubang kemaluan dan sebagainya. Kalau sehari-hari kita di rumah, ya, ada keluarga ini dan sebagainya, maka kalian boleh pakai kaos, pakai celana 3/4 dan sebagainya, boleh. Dan tapi kalau ada tamu, kalian harus segera masuk ke dalam kamar, berganti pakaian dengan pakaian yang menutup semuanya. Itu anak-anak sekalian, rincian tentang menutup aurat. Selanjutnya, menutup aurat itu maknanya itu ada dua hal yang paling utama, yaitu menutup bagian tubuh kita, ya, dengan cara apa? Tidak menutupi bentuknya, reliefnya atau sesuatu yang menonjol ditutup, itu wajib, ya. Berarti kalau menutup semuanya nggak kelihatan tapi masih melihatkan gitar Spanyol atau body-body yang lain, maka itu tidak termasuk menutup aurat. Tertutup tapi telanjang. Begitu juga menutup aurat itu dalam arti menutup warna,
dari permukaan tubuh kita. Sehingga apa? Harus tertutup warna, tidak boleh menggunakan pakaian yang transparan dan sebagainya. Karena apa? Kalau pakai pakaian transparan terlihat semua pakai baju plastik atau apa, atau ketika pakai pakaian putih terus kemudian terkena hujan akan nampak semuanya, itu juga tidak boleh. Ya, menutup aurat juga maknanya seperti itu. Selain itu di ayat tadi sudah diingatkan juga bahwa menutup aurat itu ya dengan menahan diri ya dari sikap-sikap yang tidak pantas, sikap-sikap yang mengundang hawa nafsu dan sebagainya. Berarti disimpulkan bahwa tidak boleh membeda-bedakan menutup aurat dengan perilaku akhlak. Tidak boleh ada perkataan percuma menutup aurat tapi munafik, ataupun percuma baik tapi tidak menutup aurat. Itu dua hal yang diperintahkan oleh Allah sama-sama, tidak perlu dipertentangkan. Baik, lanjut anak-anak sekalian. Dalam keadaan tertentu orang itu boleh tidak menutup aurat ya. Yang penting ada alasan dan tidak bertemu dengan orang lain. Misalnya ketika mandi, atau ketika di dalam kamar dalam keadaan terganggu sumuk, garing nawak ya, ditutup semuanya terus kemudian berganti baju dan sebagainya. Yang penting ada tujuan yang diperbolehkan. Lanjut. Pakaian busana muslim selain menutup aurat, harus menggunakan pakaian yang tidak boleh mengundang syahwat atau hawa nafsu. Maka tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang transparan atau menunjukkan lekuk tubuh kita dan sebagainya. Itu juga tidak diperbolehkan. Dan harus longgar dan tidak ketat. Kenapa? Kalau ketat bisa menampakkan bagian tertentu, itu lawan jenis bisa terpancing untuk termotivasi membangkitkan hawa nafsunya. Seperti kalau ada perempuan lewat ya, glow on body-nya, atau lihatlah bodinya dan sebagainya, itu akibat dari apa? Karena ketat. Tapi kalau longgar, insya Allah. Terus kemudian tidak boleh menggunakan parfum yang berlebihan. Patokannya parfum berlebihan itu apa? Parfum berlebihan adalah parfum yang membangkitkan hawa nafsu, atau parfum yang bisa menarik seseorang untuk tertarik mendekati kita, atau mengalihkan perhatian dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Terus kemudian tidak boleh menggunakan pakaian yang identik atau menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak boleh pakai kalung, tidak boleh pakai tindik atau pakai anting-anting dan sebagainya. Perempuan juga tidak boleh ya, harusnya tidak boleh pakaian-pakaian yang identik dengan laki-laki. Selanjutnya tidak boleh bermewah-mewahan, dan khusus bagi laki tidak boleh pakai pakaian yang mengandung sutra murni ya. Tapi kalau pakai sarung BHS misalnya, pakaian yang bercampur antara sutra dan tidak, maka dilihat. Kalau tidak sampai mencapai 50% maka diperbolehkan. Baik, di antara aturan-aturan tersebut tentu ada tujuannya. Yang pertama adalah menutup aurat ya, untuk menutup aurat, karena menutup aurat itu perintah dari Allah dan juga sebagai perhiasan. Berikutnya menjaga diri dari gangguan cuaca ya, panas ataupun dingin dan sebagainya. Kemudian bagian dari ibadah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari godaan setan. Setan baik setan yang sebenarnya ataupun setan dalam bentuk manusia. Bahkan saya sering kali kasihan ya, ada perempuan baik-baik pendiam, tapi karena selalu digoda dan dikehati oleh laki-laki yang kurang baik, dia akhirnya lulus juga. Akhirnya apa? Dia mendapatkan pasangan yang tentu sangat tidak pantas sekali. Lanjut, sebagai identitas diri ya, menutup aurat sebagai identitas diri itu menunjukkan karakter, oh orang Islam itu seperti ini,
sekolah di SMK Islamikon itu anaknya menutup aurat seperti ini, anaknya sopan, santun, akhlaknya baik, perbicaranya baik, ya, penuh perhitungan, terus kemudian ramah dan sebagainya, tidak berkata jorok dan sebagainya. Oh, berarti itu menunjukkan kalau orang pakai kerudung itu seperti itu ya. Itu menunjukkan identitas, terutama identitas siswa SMK Islamikon. Dan yang terakhir, tujuan berbusana Islami adalah menggapai ridha Allah. Siapapun ya, kalau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tentu bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan materi bagian yang terakhir, anak-anak sekalian, hikmahnya apa? Apa yang bisa kita dalami maknanya? Jadi busana jangan hanya kita pakai jadi aturan-aturan, tapi juga kita sadari. Sehingga apa? Dalam keadaan apapun kita tetap menjaga diri, menutup aurat dan sebagainya. Baik bertemu keluarga, sendirian, bertemu orang lain, bertemu guru dan teman-teman sekolah, ataupun di media sosial, kita bisa menyesuaikan diri menutup aurat sebagai bentuk perilaku dan identitas kita. Ya, yang pertama adalah bukti keimanan. Orang kalau taat terhadap perintah Allah tentu menunjukkan bahwa imannya kuat. Kemudian dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang dijanjikan kepada hambanya yang mau menutup aurat dan menghindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, serta mencegah dari fitnah. Bahkan orang akan berpikir dua kali mau melecehkan orang yang sopan santun dan menutupi auratnya. Dan yang terakhir, sebagai motivasi dalam ibadah dan akhlak, ya, artinya apa? Kalau kita belum bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya, perilakunya, minimal kita menutup aurat dulu. Sambil berjalan kita juga menata akhlak dan pribadi kita. Jadi tidak boleh dikatakan munafik atau apa dan sebagainya. Tentu kita masih belajar. Baik anak-anak sekalian, silahkan didengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan, ya, dipelajari. Boleh kamu sambil membaca LKS, buku paket dan sebagainya. Dan setelah ini silahkan laksanakan instruksi yang saya tautkan di dalam link berikutnya. Dan jangan lupa, saya sekarang mengingatkan untuk belajar dengan giat, laksanakan perintah orang tua dan guru, dan jalanilah Islam Anda dan Islam kita semua dengan sebaik-baiknya, dan kita tunjukkan bahwa karakter orang Islam itu adalah akhlakul karimah. Demikian anak-anak sekalian, jangan lupa belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.